Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang, bersua lagi dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum dalam mata kuliah dialektologi. Pada pertemuan yang ke-15 ini, setelah Anda mengumpulkan data penelitian pada pertemuan yang ke-14 sebelumnya, kita akan menjelaskan atau membahas topik pada pertemuan yang ke-15 ini adalah menganalisis data penelitian dialektologi. Para mahasiswa, ingat pesan saya selalu, sehat adalah kehidupan, kehidupan adalah perjalanan menuju akhirat yang hakiki. Untuk itu, bersiaplah dengan kekayaan yang abadi, yakni amal ibadah setiap pribadi, bukanlah harta benda duniawi ini. Para mahasiswa, ikutilah uraian kita untuk topik ke-15 berikut ini. Para mahasiswa, pada kegiatan yang pertama atau topik bahasan yang pertama adalah menentukan jumlah perbedaan dan persentase perbedaan antar titik pengamatan. Kita contohkan pada pulau A di samping ini. Pada pulau A ditetapkan 3 titik pengamatan misalnya, yakni titik pengamatan 1, titik pengamatan 2, dan titik pengamatan 3. Antara titik pengamatan 1 dan 2 sudah ditemukan 65 perbedaan, sehingga 65 dibagi jumlah data 100 dikali 100 sama dengan 65% perbedaan. Kemudian perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 3 adalah 64 perbedaan, sehingga 64 dibagi 100 data dikali 100 sesuai dengan rumusnya sama dengan 64%. Berikutnya, perbedaan antar titik pengamatan 2 dan 3 ditemukan 20 perbedaan, sehingga 20 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 20 perbedaan. Itulah data perbedaan dan persentase perbedaan antar titik pengamatan di Pulau A. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Kita akan melaksanakan penelitian di Pulau B di samping ini dengan 4 titik pengamatan, sehingga hubungan segitiga dapat Anda lihat pada peta di samping ini. Pertama, kita temukan perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 2 sama dengan 67 perbedaan, sehingga 67 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 67% perbedaan. Berikutnya, perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 3 ditemukan sebanyak 18 perbedaan, sehingga persentasenya adalah 18 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 18%. Perbedaan titik pengamatan 2 dan 3 ditemukan sebanyak 65, sehingga 65 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sehingga persentase perbedaannya adalah 65%. Berikutnya, perbedaan antar titik pengamatan 2 dan 4 ditemukan 66, sehingga persentasenya adalah 65 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 66%. Berikutnya, perbedaan antar titik pengamatan 3 dan 4 ditemukan 20 perbedaan, sehingga persentase perbedaannya adalah
20 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 20%. Para mahasiswa, contoh berikutnya adalah pada pulau C di samping ini dengan 5 titik pengamatan, sehingga dapat Anda lihat segitiga-segitiga di samping contoh berikut. Kemudian kita temukan perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 2 adalah 20 perbedaan, sehingga persentasenya adalah 20 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 20%. Perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 3 adalah 22, sehingga 22 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 22%. Perbedaan antar titik pengamatan 2 dan 3 ditemukan 25 perbedaan, sehingga 25 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 25%. Perbedaan antar titik pengamatan 2 dan 4 sama dengan 70, sehingga 70 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 70%. Perbedaan antar titik pengamatan 3 dan 4 sama dengan 72, sehingga 72 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 72%. Perbedaan antar titik pengamatan 3 dan 5 sama dengan 68, sehingga persentasenya 68 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 68%. Berikutnya, perbedaan antar titik pengamatan 4 dan 5 adalah 27 perbedaan, sehingga 27 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan. Contoh berikutnya adalah seperti pada pulau D di samping ini dengan 6 titik pengamatan, sehingga hubungan segitiga-segitiga antar titik pengamatan dapat Anda lihat pada pulau D di samping ini. Perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 2 adalah 18, sehingga persentasenya 18 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 18%. Perbedaan antar titik pengamatan 1 dan 3 adalah 17, sehingga 17 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 17%. Perbedaan antar titik pengamatan 2 dan 3 ditemukan 16, sehingga 16 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 16%. Perbedaan antar titik pengamatan 2 dan 4 adalah 75, sehingga 75 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 75%. Perbedaan antar titik pengamatan 3 dan 4 adalah 77 perbedaan, sehingga 77 dibagi 100 data misalnya sama dengan 77% perbedaan. Berikutnya, perbedaan antar titik pengamatan 3 dan 5 adalah 76, sehingga 76 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 76%. Perbedaan antar titik pengamatan 4 dan 5 adalah 15, sehingga 15 dibagi 100 data misalnya dikali 100 sama dengan 15%. Perbedaan antar titik pengamatan 4 dan 6 adalah 16, sehingga 16 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 16% perbedaan. Terakhir, perbedaan antar titik pengamatan 5 dan 6 adalah 18, sehingga 18 dibagi 100 data dikali 100 sama dengan 18%. Para mahasiswaku yang cendekia, untuk kegiatan yang kedua adalah menetapkan jumlah dialek di daerah
penelitian tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita bahas cara menetapkan jumlah dialek di daerah penelitian berikut ini. Para mahasiswa, untuk menentukan jumlah dialek di daerah penelitian, setelah kita menemukan persentase perbedaan antar titik pengamatan, maka kita menggunakan kriteria berikut ini. Jumlah perbedaan antara 81% sampai 100% dianggap perbedaan bahasa. 51% sampai 80% perbedaan dianggap perbedaan dialek. 31% sampai 50% perbedaan antar titik pengamatan dianggap perbedaan subdialek. Perbedaan 21% sampai 30% dianggap perbedaan bicara, dan 0 sampai 20% dianggap tidak ada perbedaan antar titik pengamatan. Para mahasiswa, berikutnya kita akan menetapkan jumlah dialek pada peta atau pulau A di samping ini. Kita lihat hubungan antar titik pengamatan 1 dan 2 adalah 65%, dianggap perbedaan dialek, dengan garis yang ditetapkan seperti di pulau A di samping ini. Titik pengamatan 1 dan 3 terdapat 64% perbedaan dan dianggap perbedaan dialek, dan titik pengamatan 2 dan 3 ada 20% perbedaan, dianggap tidak ada perbedaan dialek. Jadi pada pulau A terdapat 2 dialek, yaitu dialek 1 dan berbeda dengan dialek 2 dan 3. Jadi ada 2 dialek pada pulau A, seperti pada peta di samping. Berikutnya, jika kita lihat pada pulau B di samping, maka dapat kita jelaskan bahwa hubungan antar titik pengamatan 1 dan 3, 3 dan 4 adalah 18 dan 20% perbedaan, sehingga ketiganya berada dalam satu kelompok, yaitu dialek 1, 3, dan 4. Dialek 1, 3, dan 4 ini berbeda hubungannya dengan titik pengamatan 2, masing-masing adalah 67%, 65%, dan 66%. Artinya dapat dijelaskan bahwa pada pulau B terdapat 2 dialek, yakni dialek 2 dan yang lainnya adalah dialek 1, 3, 4, seperti pada gambar di pulau B di samping ini. Para mahasiswa, pada pulau C di samping ini dapat pula kita lihat atas 2 kelompok dialek, yakni hubungan titik pengamatan 1, 2, dan 3 ini berada pada masing-masing 20% perbedaan, 22% perbedaan, dan 25% perbedaan. Hal ini berbeda dengan 4 dan 5, yakni adalah 70%, 72%, dan 68%. Sehingga pada pulau C di samping ini terdapat 2 kelompok dialek, karena titik pengamatan 4 dan 5 merupakan satu kelompok, perbedaannya hanya 27%. Jadi ada 2 kelompok dialek pada peta atau pulau C di samping. Para mahasiswa, berikutnya kita lihat pada pulau D di samping ini. Pada pulau D terdapat 2 kelompok dialek, yakni daerah titik pengamatan 1, 2, dan 3 dalam satu kelompok karena perbedaannya hanya 18%, 17%, dan 16%. Yang berbeda dengan kelompok titik pengamatan 4, 5, dan 6 yang juga hanya terdapat 15%, 16%, dan 18%. Sedangkan antar kedua kelompok ini ternyata adalah perbedaan dialek, karena perbedaannya adalah 75%, 77%, dan 76%. Jadi pada pulau D terdapat 2 dialek, yakni dialek 1, 2, dan 3, dan dialek 4, 5, dan 6 seperti pada peta atau pulau. Para mahasiswa,
Demikianlah pembahasan kita untuk topik yang ke-15 pada mata kuliah dialektologi, yakni menganalisis data penelitian dialektologi. Sampai berjumpa kembali untuk pertemuan yang ke-16. Namun, ingat, pesan adalah jagalah kesehatan dan beramal ibadahlah, karena amal ibadah adalah kekayaan kita yang hakiki dan abadi menuju perjalanan ke akhirat kelak. Demikian saja, saya Profesor Dr. Ermanto. Berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.